Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Masih menyambung pembahasan tentang salat sunnah yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah, wassalatul kusufain, dan salat dua gerhana. Artinya kusufis syamsi wal qamari, gerhana matahari dan bulan. Wa aqalluha, minimalnya salat gerhana minimal rakaatani ka sunnati zuhri, 2 rakaat seperti sunat zuhur. Sama dengan kita melakukan qobliyah zuhur. Artinya simple, bisa dilakukan untuk siapa saja. Walaupun cara pelaksanaan salat gerhana beda dengan cara salat yang lain, tapi untuk mendapatkan pahala minimal itu siapa saja bisa lakukan, karena cara pelaksanaannya sama dengan qobliyah zuhur. Wa adna kamaliha, sedangkan minimal sempurnanya salat gerhana, dia sudah sampai kualitas sempurna, tapi tipe terendah. Kualitasnya sempurna tapi tipe terendah, yaitu ziyadatu qiyamin wa qiraatin wa ruku'in fi kulli rak'atin, menambah sekali berdiri, sekali bacaan, sekali ruku' pada setiap rakaat. Jadi dari setiap rakaat itu kita tambah sekali lagi berdirinya, kita tambah sekali lagi bacaan Fatihahnya, ditambah sekali lagi rukuknya pada setiap rakaat. Berarti satu rakaat itu 2 kali berdiri, 2 kali Al-Fatihah, 2 kali rukuk, 2 kali sujud, serba 2 kali. Ayatnya terserah mau baca apa. Mungkin berdiri pertama Al-Fatihah dan Wadduha, kemudian rukuk, bangkit lagi baca Al-Fatihah dan Alam Nasrah, kemudian rukuk, kemudian baru i'tidal, sujud 2 kali, bangun lagi Al-Fatihah dengan Wattini, kemudian rukuk, bangun lagi Wadduha dengan setelah Wattini apa? Setelah Wattini apa? Iqra, Al-Alaq, kemudian rukuk, i'tidal, sujud. Ya paling setengah jam paling lama, atau 20 menit juga bisa. Itu adnal kamal. Wa akmalu, dan yang paling sempurna, kualitas tinggi, tipe terbaik, akmal, yaitu ayyaqra'a, bahwa membaca ia seseorang ba'dal fatihati, setelah al-fatihah, fil qiyamil awali, pada berdiri pertama. Dia enggak ada bahasa rakaat, tidak menggunakan berdiri rakaat pertama, tapi berdiri pertama, karena rakaat pertama itu 2 kali berdirinya. Pada berdiri pertama surah Baqarah. Nah, itu yang paling sempurnanya itu. Atau kadarnya surah Baqarah, boleh surah yang lain, tapi 2 juz setengah. Terserahlah surah apa, yang penting kadarnya sama, 2 juz setengah.
Wa fitsani, pada rakaat kedua sama dengan 200 ayat dari surah Al-Baqarah. 200 ayat kira-kira berapa juz tu? 200 ayat. Hah? 1 juz setengah. Nah, 200 ayat. Satu setengah juz. Nah, 1,5 juz. Itu beri keduanya. Alhamdulillah. 2,5 tambah 1,5 dan 4 juz. Wasalitsu, berdiri kali ketiga, kami ati khamsin. Ya, kira-kira 1 juz. Warabi' kami'ah. Yang tadi kira-kira 1 juz, yang kini 3/4 juz. 1 juz tambah 3/4 tambah 4, 5, dekat 6 juz 2 rakaat. Dekat-dekat 6 juz. Pesantri yang buat setengah jam, 3 jam baru salatnya. Nah, 3 jam itu baru untuk bacaannya saja. Kemudian ayyusabbiha fi awwali ruku'in wa sujudin kami'atin minal baqarah, bahwa membaca tasbih ia seseorang, pada awal ruku', artinya ruku' yang pertama, dan awal sujud pertama, yaitu seperti 100 ayat surah Baqarah. Seperti lama membaca 100 ayat surah Baqarah. Pada yang kedua, artinya rukuk kedua, sujud kedua, min kulli minhuma, dari masing-masing keduanya rukuk dan sujud, seperti membaca 80 ayat. Wasalisu, yang ketiga dari keduanya, kasab'in, seperti membaca 70 ayat. Warabi', yang keempat, rukuk yang keempat, sujud yang keempat, baca tasbihnya seperti khamsin, membaca 50 ayat surah Baqarah. Baru sempurna solatnya. Kalau kita totalkan kira-kira 5 jam solatnya. Itu udah bacaan super itu. Nah, bacaan tartil bisa 10 jam solatnya. Nah, apa nih buat? Terjadi gerhana full lah. Kita buat full pula. Kemarin kan gerhananya nggak full, jadi nggak full juga. Nggak full kan salahnya? Cuma Al-Baqarah. Kan belum full itu. Imamnya ini masalahnya, karena nggak bisa berdua, imam mesti sendiri. Tarawih 20 rakaat semalam, tapi 2 juz, bisa imamnya 4. Ini salat gerhana hanya 2 rakaat, tapi surahnya dekat-dekat 5 juz, 6 juz. Imamnya nggak bisa berdua. Bisa juga pasang 2. Nah, 1 rakaat pertama mundur dari belakang, maju imam nomor 2. Penyiaran estafet itu makruh tentunya. Kalau
Kalau kita buat tidak sempurna menelan korban, kalau kita buat sempurna tentu lebih banyak korban. Nah, dan korban itu sunnah hukumnya. Karena korban yang lahir dari perkara sunnah ya sunnah. Nah, dan itu menjadi sejarah di hadapan Allah. Ya kan? Wahai Allah, saya sudah pernah tumbang dalam sholat. Ada ceritanya di akhirat di hadapan Allah. Banyak orang tumbang sedang nonton main bola. Banyak mati ketika demo. Tapi itu tidak menjadi cerita yang membanggakan di akhirat. Nah, yang membanggakan itu adalah tumbang dalam sholat. Apa masalahnya? Sholat aja lah. Tumbang-tumbang, mati-mati. Ada urusan. Tuh, kena sisi meja, belah kepalanya. Ada masalah nggak kira-kira? Ada masalah? Tak ada masalah. Kebanggaan di akhirat apa masalah? Nah, bi khutbataini, dengan dua khutbah, artinya ma'ahuma, bersama keduanya dua khutbah. Jadi bi itu apa artinya? Bi apa itu? Bi ma'iyah namanya. Karena bi itu ditafsirkan dengan ma'a. Bersama keduanya dua khutbah. Kapan khutbahnya? Ba'dahuma, setelah keduanya dua rakaat. Artinya yusannu khutbatani ba'da fi'li salatil idaini. Disunahkan akan dua khutbah setelah melakukan solat dua hari raya walau fi ghadin fima yazhar. Huma itu kembali kepada itu, bukan dua rakaat, tapi kembali kepada dua hari raya dan gerhana. Nah, itu dia. Ulang. Bi khutbataini, dengan dua khutbah, artinya ma'ahuma, bersama keduanya dua khutbah, ba'dahuma, setelah keduanya. Setelah keduanya salat Id dan gerhana. Jadi khutbah setelah keduanya salat Id dan salat gerhana. Maka ditafsirkan, ai disunahkan dua khutbah setelah melakukan solat dua hari raya, walau fi ghadin, walaupun pada besok hari, artinya hari raya tertunda, fima yazhar, pada pendapat yang jelas, dan kusufain, sunnah dua khutbah setelah melakukan solat dua gerhana. Titik. Jadi ba'dahuma kembali kepada idain wa kusufain. Wa yaftatihu, mengawali ia seseorang, ula khutbatail idaini, yang pertama dari dua khutbah dua salat Id, lal kusufi, tidak gerhana. Dengan apa dimulai? Bitis'i takbiratin, dengan 9 takbir. Hanya gerhana, hanya Id, tidak gerhana. Wasaniyata, atau kepada ula. Wasaniyata, dan rakaat kedua dimulai dengan sab'in, 7 kali takbir, wilaan, hal keadaan beriringan. Wilain boleh untuk naat, 7 yang beriringan. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi beriringan
jedahnya cuman sekedar baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa yanbaghi an yafsila bainal khutbataini bit takbir. Sepantasnya bahwa memisahkan ia seseorang antara dua khutbah dengan takbir. Memisahkan antara dua khutbah dengan takbir. Jadi duduk antara dua khutbah itu diisi dengan takbir. Duduk kita takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah boleh juga ramai-ramai biar semangat. Selesai satu rangkaian takbir baru khatib naik lagi. Wa yukthira, sepantasnya bahwa memperbanyak ia seseorang minhu darinya takbir fi fusulil khutbah, di celah-celah khutbah. Setelah menyampaikan materi alinea per alinea, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puji-pujiannya sama ya? Kesempurnaan, ketinggian hanya milik Allah. Itu puji-pujian khutbah subuh saya. Kemudian salawat dan salam kepada kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bla 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 bla. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ulang lagi. Nah, kalau di bayan apa nih perbanyak itu? Memisahkannya? Din setelah satu lainnya lagi hadir setelah, satu lain lagi hadir setelah, kemudian hadir ta'ala, tuan jedahnya. Nah, kalau khutbah Id itu bukan hadir setelah, atau bukan juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin yang mulia, hadirin mulia, tapi la ilaha, maaf, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu yang memisahkannya, onggok-onggoknya gitu. Itu makna yukthira minhu fi fusulil khutbah. Dia memperbanyak darinya takbir di celah-celah khutbah. Kenapa itu dikatakan oleh Imam As-Subki? Wala tusannu hadhihi takbirat lil hadirin. Tidak disunahkan ini takbir bagi hadirin. Enggak boleh ternyata. Hanya bagi khatib saja. Hadirin enggak ikut-ikutan, dengar saja. Kalau hadirin ikut-ikutan nak TPA jadinya. Titik. Kemudian berikutnya lagi salat sunnah yang dianjurkan berjamaah adalah salat istisqa. Kapan dilakukan? Indal hajati, ketika memerlukan, lil ma'i, untuk air, li faqdihi, karena sudah tidak adanya air, au maluhati, asinnya air, au qillatih, atau sedikitnya air, bihaitsu la yakfi, sekiranya belum mencukupi. Itulah salat istisqa. Salat istisqa bukan karena kemarau panjang, tapi salat istisqa dilakukan ketika ada kebutuhan kita kepada perairan, baik untuk pertanian, peternakan, untuk kehidupan manusia. Mungkin karena faktor memang tidak ada air, memang sudah habis air, atau karena faktor air itu asin, tepi laut dia tinggal, banyak air, tapi tetap sunat istisqa, karena air asin itu tidak bisa untuk mandi. Nah, apalagi untuk minum. Bisa untuk mandi safir air asin. Nah, lepas mandi keringat lagi.
Pas mandi keringat lagi, tetap aja berkeringat lepas mandi. Lama-lama rambut bisa berdiri. Atau karena sedikitnya air. Air ada tapi enggak cukup. Maka pada 3 kondisi tersebut sunnahlah solat id dan dianya sunnah solat istisqa dan dianya solat istisqa ka solatil idi. Sama dengan solat id caranya. 7 kali takbir di rakaat pertama sebelum qiraah, 5 kali takbir di rakaat kedua sebelum qiraah. Lakin akan tetapi yastaghfirul khatibu badala takbir. Beristighfar oleh khatib sebagai ganti takbir. Fil khutbati, di dalam khutbah. Itu bedanya. Khutbah salat id diawali dengan 9 takbir. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Itu kalau salat id. Tapi kalau salat istisqa, astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'in wa nastaghfiruh. Alhamdulillah. Itu baru setelah istighfar tadi. Nah, itu saja bedanya. Kemudian di celah-celah khutbah salat id tadi disunahkan takbir. Maka di celah-celah penyampaian khutbah salat istisqa sunnahnya adalah istighfar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan anugerah kepada kita walaupun dalam kondisi kekurangan air. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, kemudian sampaikan lagi selawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi celah-celah materi penyampaian khutbah dalam salat id dipisahkan dengan takbir, dalam salat istisqa dipisahkan dengan istighfar. Itu perbedaan pertama. Maaf, yang kedua. Perbedaan ketiga, wa yastaqbilul qiblata halatad du'a. Menghadap ya khatib ke kiblat ketika berdoa setelah sadri khutbatis tsaniyah, setelah bagian awal khutbah kedua. Setelah bagian awal khutbah kedua artinya kira-kira sepertiganya khutbah. Tidak ada khatib baik istisqa, baik gerhana, salat id, salat Jumat yang dianjurkan ketika doanya itu ngadap ke kiblat, ngadapnya ke makmum. Tapi kalau salat istisqa itu menghadapnya ke kiblat ketika doa. Allahumma asqinal ghaitha mughitha hani'am mari'a mari'an sahan ghadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma ala zirab, Allahumma ala manabitis syajar, Allahumma ala al-awdiyah, Allahumma ala sawa wa ladang. Itu menghadap ke arah kiblat.
Wa salatut tarawih. Berikutnya salat yang disunahkan berjamaah adalah salat tarawih. Wahia dan dianya tarawih isruna rak'atan, 20 rakaat, bi asri taslimatin, dengan 10 kali salam. Dengan 10 kali salam. Nah, kenapa hari ini terjadi tarawih 8 rakaat, 3 witir, 11 rakaat? Kenapa? Kenapa dan? Hah? Salah pemahaman hadis. Nah, hadis mana yang salah pahami? Hadis salat Nabi sudah witir. Dani aja yang enggak kuliah di Mesir tahu dia. Ini antum yang kuliah Mesir enggak tahu mana. Anak STM tahu. Salah pemahaman hadis. Tahu Mas? Nah. Salah pemahaman hadis. Lihat hadisnya di dalam supaya enggak salah paham. Salat tarawih al-aslu fiha, dalil dalam salat tarawih adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ia Nabi min jawfil laili, dari tengah malam, layali min Ramadan, dari malam-malam Ramadan. Belum jumpa pula. Nah, jalan kita 5 km dia belum jumpa. Wa shalla fil masjidi, salat ia Nabi di masjid. Wa sallan nasu bi salatihi fiha, salatlah sahabat-sahabat dengan salatnya Nabi di dalamnya masjid. Wa takatharu, jumlah mereka semakin bertambah. Malam pertama bertambah lagi, malam kedua, datang malam ketiga bertambah lagi. Falam yakhruj lahum fi rabi'ah, lalu tidak keluar ya Nabi menemui mereka pada malam keempat. Wa qala lahum sabihataha, berkata ya Nabi kepada mereka sahabat di pagi harinya, khasitu an tufrada alaikumus salatul lail, saya khawatir bahawa diwajibkan kepada kalian salat malam, fata'jazu anha, lalu kalian tidak mampu melakukannya. Beriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, annahum yakumun, sesungguhnya mereka para sahabat, mereka melakukan salat ala ahdi Umar ibn al-Khattab, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi isrina rak'atan, dengan 20 rakaat. Itu dalilnya Mas, dalam Sunan Baihaqi, sanadnya sahih. Beriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan 23 rakaat, maka 3-nya adalah witir. Menggabungkan oleh Imam Baihaqi bainahuma, di antara hadis tersebut Sunan Baihaqi dengan Muwatta Imam Malik, bi annahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka, yutiruna bi thalas, mereka melakukan witir 3 rakaat, maka jadilah 23. Nah, wastakala qauluh, menjadi muskil perkataan Nabi, saya khawatir kalau diwajibkan kepada kalian. Saya khawatir kalau diwajibkan salat itu kepada kalian. Muskilnya dengan firman Allah yang berbunyi pada malam Isra, hunna khamsun, mereka adalah 5 salat, wa sawabu khamsuna, pahalanya tetap 50, la yubaddal qawlu ladayya, tidak akan diganti perkataan saya. Kan sudah jelas itu 5 salat yang wajib. Apalagi yang Nabi khawatirkan? Dijawab dengan jawaban-jawaban yang bagus. Di antaranya adalah yang wajib itu fi kulli yaumin wa lailatin,
5 solat yang Allah wajibkan di situ, dan firman Allah yang tadi wajibnya itu 5 kali saja, itu kan per hari, tidak bertentangan dengan kalau sekiranya ada kemungkinan perintah wajib solat per tahun, yaitu solat tarawih. Akhirnya malam keempat Nabi nggak keluar. Itulah dalil dalam solat tarawih. Nah, lalu diungkapkan hadis Nabi, hadis tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang salah seorang sahabat, salah seorang tabi'in kepada Sayyidatina Aisyah, bertanya tentang solat Nabi di dalam Ramadan, di luar Ramadan. Nah, bertanya tentang solat Nabi di dalam Ramadan. Memang pertanyaannya dalam Ramadan yang ditanyakan. Tapi kita lihat kan nggak pertanyaannya, jawabannya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Nabi melakukan solat 4 rakaat sekali salam. Jangan kalian tanya bagaimana indahnya solat Nabi tersebut. Lalu beliau solat 4 rakaat lagi sekali salam. Juga enggak usah kalian pertanyakan bagaimana lamanya solat tersebut. Lalu Nabi solat 3 rakaat sekali salam. Nabi tidak menambah solat tersebut di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan. Di luar dan di dalam Ramadan. Maka seluruh ulama sunan memberi judul hadis tersebut solat witir. Nah, lalu kalian kenapa memberi judulnya dengan solat tarawih? Nah, karena terpengaruh dengan pertanyaannya, bagaimana solat Nabi di bulan Ramadan? Jangan lihat pertanyaan, lihat jawabannya. Jawabannya apa? Nabi tidak menambah dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi ketika mereka mengemukakan dalil tersebut di depan jamaah mereka tidak mengungkap hadis ini sampai ke ujung. Hanya sampai situ saja. 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, 3 rakaat sekali salam. Jangan tanya bagaimana bagusnya. Selesai. Nah, apalagi kalau ditambah bumbunya, jangan ditanya bagaimana bagusnya. Mendingan 4 begini daripada itu 20 yang tunggang tanggi apa? Puncong itu. Nah, kan bagus kita ini. Jangan ditanya bagusnya, bagus kita lah. Oh, itu kena bumbu itu udah kena itu dah. Tuh jamaah. Iyo, bana dalil. Nah, kiai ini menyembunyikan ujungnya. Ujungnya enggak disampaikan. Bah sampaikan ujungnya. Nabi tidak menambah dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Tanya Pak Kiai, emang ada tarawih di luar Ramadan? Enggak. Jadi salat apa itu yang kamu bahas tadi itu? Witir ternyata Mas. Bukan tarawih. Witir. Enggak lihat di sini? Ada dikasih judul hadis itu? Tak masuk hadis itu dalam judul ini. Baca dalam Sunan Abu Daud, baca dalam Sunan At-Tirmizi, baca dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis itu dikasih judul di mana? Sholatul Witri. Itu judul hadisnya, bukan solat tarawih. Naam. Jadi solat tarawih 20 rakaat itu dengan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, riwayat Muwatta Imam Malik. Jelas. Nah, bi asri taslimatin dengan 10 salamnya. 10 salam. Fi kulli lailatin min Ramadan, pada setiap malam di bulan Ramadan. Li khabarin, karena ada hadis Nabi yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, di sini dosa kalau enggak hafal. Nah, setiap malam itu aja hadis disampaikan. Man shoma ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban
ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Di selungkang terdengar juga di sini. Atau saya menyampaikan, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Di kain sarung ada juga. Bukan di selungkang saja, di kain sarung juga ada diriwayatkan. Di sapu tangan juga ada. Tahu tantum selungkang apa? Selungkang. Hah? Seperti Nggak tahu kan? Hah? Sungai Naga. Sungai Naga, selungkang. Di mana, bahasa apa itu? Hah? Allah, aslilah kata orang itu berarti. Berarti orang kampung saya begini. Kami selesai makan itu, kadang lap tangan, sapu tangan, madain, selungkang. Kami kasih nama itu yang selungkang. Sapu tangan itu selungkang. Ada kecil ya. Itu selungkang. Sebelum ada tisu. Di rumah makan kan dilipat atas piring. Hati-hati itu lapnya. Buka, cari dulu. Kadang ada banyak bibir situ. Maka lebih ideal tisu lagi pada itu. Ya, selesai dipakai oleh pemakai pernah, dipakai lagi, taruh lagi rapi kan. Itu buka lap lagi. Tadi udah ada bibir situ sekali. Kena lagi ke bibir antum. Bibir yang tadi itu AIDS. HIV. Corona. Itu pakai lagi saya tuh. Kena lagi AIDS. Maka kalau ada sapu tangan aja dan dua tisu. Cuci pakai air mengalir, kasih sabun, kasih tisu. Nah, ada pula rumah makan menyediakan tisu toilet. Itu pula nggak enaknya. Tapi bagi orang Indonesia biasalah, karena dia nggak sering jumpa tisu itu di WC. Tapi kalau orang-orang Barat, tentu lihat tisu itu mual dia, ya kan? Tisu yang bergulung tuh. Itu toilet jangan dibawa ke hidangan makan. Hilang selera makannya dia. Kita aman karena kita tidak pernah lihat tisu itu di WC. Nah, wa yajibut taslimu min kulli rak'ataini, dan wajib salam dari setiap 2 rakaat. Falau shalla arba'an minha bi taslimatin lam tasihha, maka jikalau salat ia seseorang 4 rakaat darinya witir dengan sekali salam, tidak sah ia salat. Jelas itu? Nah, tekan kontrak dengan imam masjid, imam dan pengurus masjid tekan kontrak, ada jelas dulu. Apa namanya itu? Kesepakatannya. Kami sholat di sini hanya 8 rakaat, 11 dengan witir. Nggak apa-apa, Pak, nggak ada masalah. Mau 11 nggak apa-apa, mau 2 nggak apa-apa. Yang pentingnya 2 rakaatnya itu sekali salam. Dan dibuat 4 sekali salam. Kalau 4 sekali salam lam tasihha, kagak sah sholatnya. Tempat itu berapa kali salam? Nah, itulah nggak salah tarawih antum selama ini. Maka nggak terlihat keberkahan tarawih. Yang nggak sah. Bi khilafi sunnatiz zuhri, lain halnya dengan sunnah zuhur. Nah, lain halnya sunnah zuhur. Qobliyah zuhur boleh, mau 2, mau 4 sekaligus boleh. Ba'diyah zuhur mau 2 sekali salam boleh, 4 langsung boleh. Itu juga sunnah asar 4 boleh,
Itu juga duha 4 sekaligus boleh, bahkan 12 sekaligus boleh. Dan witir 4-3 boleh. 6 atau 8-1 boleh. 8 rakaat sekali salam tambah 1 juga boleh. 10 sekali salam tambah 1 juga boleh. 11 sekali salam juga boleh. Itu pembahasan itu dah di depan. Wa yanwi biha, berniat ia seseorang dengannya tarawih. Pertama sunat tarawih, salat sunat tarawih 2 rakaat, atau boleh juga qiyam Ramadan. Wa fi'luha awwalal waqti afdalu min fi'liha asna'ahu ba'dan naumi, melakukannya tarawih di awal waktu. Kapan waktu tarawih? Setelah Isya. Melakukan tarawih di awal waktu itu lebih baik dari melakukannya tarawih asna'ahu di pertengahannya waktu setelah tidur. Tarawih jam 12 tidur dulu setelah Isya. Tidak sunnah. Kenapa enggak sunnah? Karena bakalan enggak bisa terjaga. Bisa mungkin 2 malam, 3 malam, 4 malam. Bisa saja berturun kualitasnya. Di awal malam saja berturun kualitasnya. Nah, kualitas jamaah, kuantitas jamaah, kualitas sholatnya. Nah, khilaf bagi pendapat yang mewaham akannya oleh Imam Hulaimi. Titik. Kenapa sholat itu namanya tarawih? Wa summiyat tarawihu, diberi nama ia sholat dengan tarawih, li'annahum, karena sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka dulu, yastarihuna, mereka beristirahat. Mereka beristirahat lituli qiyamihim, karena lamanya berdiri mereka, ba'da kulli taslimatin, setelah setiap 2 kali salam, ba'da kulli taslimatain, setiap 2 kali salam. Nah, setiap 2 kali salam. Karena lama. Bikin 2 rakaat salam, bikin 2 rakaat salam, capek, luruskan dulu kaki. Apa yang mereka lakukan untuk istirahat itu? Apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Hah? Selawat, tawaf. Nah, keliling. Kan capek itu? Tawaf 7 kali. Nah, setelah tawaf, salat sunat tawaf 2 rakaat lagi. Lepas tu sambung lagi 4, 2 kali salam. Kemudian tawaf lagi, sunat tawaf lagi. Nah, kalau kita istirahat juga. Ada satu markas di mana itu separuh istirahat dulu. Nah, minum dulu dia, baru nyambung lagi. Kalau sahabat tu istirahatnya dengan ibadah lagi. Kalau kita ada minum, enggak apa-apalah. Yang penting mau tarawih. Nah, daripada enggak tarawih sama sekali ni. Akhirnya 5 kali istirahat 20. Setiap 2 kali salam, istirahat. Berapa kali istirahatnya? 10? 5. Berarti 5 kalilah mereka tawaf. 5 kali pula, 5 atau 4? 4, maka 5. 4 rakaat tawaf, salat sunat tawaf. Kemudian 4 lagi, dan 8 itu tawaf
tambah 4 lagi 12 tawaf, tambah 4 lagi 16 tawaf, tambah 4 lagi 20. Jadi syaratnya cuma 4. Nah, 4 tawaf ditambah 4 kali sunat tawaf. Maka orang-orang Madinah, kita bagaimana ini? Mereka tawaf, kita nggak ada tempat tawaf. Mereka salat 2 rakaat, kita nggak ada salat 2 rakaat. Kalau begitu, tawafnya kita nilai 2 rakaat, ba'da tawafnya kita nilai 2 rakaat, berarti 4 rakaat kali 4 16. Maka kita akan bikin tarawih di Madinah 36 rakaat. Allah. Itu asal usulnya tarawihnya 36 rakaat. Jadi 4 itu bukan tarawih. 4 yang setelah 4 itu adalah untuk mengambil kekurangan daripada ahli Makkah. Itu namanya kecemburuan sosial. Nah, dalam amal. Beda kecemburuan sosial sekarang. Tetangga beli mobil, awas, Pajero kamu beli. Saya Fortuner. Beli Fortuner pula dia. Alphard dia beli, Heli dia beli lepas itu. Gak mau tinggal, gak mau terletak di bawah, harus tinggi selangkah dari orang lain, paling gak setara. Itu misi kita sekarang dunia. Sahabat tabi'in di Makkah itu mereka bisa tawaf. Kita tahu di mana. Nah, kalau begitu tambahlah solatnya. Allah. Jadi istirahatnya itu solat, diistirahat dengan solat. Maka kata Nabi SAW pada Sayyidina Bilal, arihna bis salat ya Bilal. Fatih arihna bis salat. Istirahatkan kami dengan solat. Bukan istirahatkan kami dari solat. Istirahatkan kami dengan solat. Titik. Wasirul isrin, rahasia dari 20 rakaat tarawih itu apa? Apa rahasianya? Annar rawatibal muakkada fi ghairi Ramadan asrun. Sesungguhnya sunnah rawatib yang ditekankan di luar Ramadan itu ada 10 rakaat. Annar rawatiba, sesungguhnya salat sunnah rawatib al-muakkadata yang ditekankan fi ghairi Ramadan, di luar Ramadan, asrun, ada 10 rakaat. Qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 10. Fadu ifat fihi, maka digandakan ia rawatib di dalam Ramadan. Tur sirnya, tur rahasianya. Li'annahu waktu jiddin wa tasmir, karena Ramadan itu adalah waktu bersungguh-sungguh dan waktu tasmir. Tasmir itu maknanya adalah, mana dia? Yang kemungkinan air ini terjadinya sebelum dia memberi kepada, sebelum dia menerima barang tadi, tidak ada kemungkinan bahwa apa itu tasmir? tadi terjadi ketika Sammara yusammiru tasmiran. Ketemu dalam barang tadi masih dengan dijual, lalu kemungkinan tidak terjadi. Akhirnya tuh. Nah, lalu ketika keadaan seperti itu, si pembeli tadi membeli barang sudah naik. Maka ketika barang tadi dia buka, lalu dia nampak air yang ada di sana. Nah, kategori ini bisa mengurangi harga. Kategorinya bisa mengurangi harga. Bisa mengurangi harga. Robek tadi pada waktu itu mengurangi harga juga. Berarti barang yang ada robek pasti berkurang harganya. Maka ketika seperti itu, maka boleh bagi si pembeli
manual. Jadi yang kedua, air tadi mengurangi kekurangan yang Simar. Tadi simar. Hah? Simar artinya B H. Biasanya seorang membeli budak, salah satu tujuannya adalah untuk berjalan lewat dengan cepat, siap sedia, bersedia artinya mempercepat, menarik mundur, menaikkan, menyingsingkan lengan baju, tasmir, bersiap-siap, waktu bersungguh-sungguh, dan waktunya menyingsingkan lengan baju, tasmir. Nah, tujuan tadi seorang matikan membeli budak, tujuannya salah satunya adalah untuk jadi karena Ramadan itu adalah waktunya untuk bersungguh-sungguh dan waktu menyingsingkan lengan baju dalam amal, maka amalan-amalan di luar Ramadan dilipat gandakan. Yang rawatib muakkad 10, Ramadan bikin 20, yaitu di tarawihnya. Sedekah dilipat gandakan, yaitu dengan membagikan sahur dan membagikan buka puasa, takjil. Wa takriru qul huwallahu ahad, mengulang-ulang surah qul huwallahu ahad. Salasan 3 rakaat, 3 kali, maaf. Itu bukan 33 itu. Salasan 3 kali pada rakaat terakhir dari rakaatnya tarawih, itu bid'ah yang tidak bagus. Nah, itu bid'ah enggak bagus. Lianna fihi ikhlalan bis sunnah, karena di sana mencederai dengan sunnah. Sunnahnya sudah ada. Sebenarnya berfatwa dengannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, untuk solat tarawih, untuk solat witir sudah ada ayatnya. Untuk solat tarawih sunnahnya adalah mengkhatamkan Al-Quran, baca ayatnya secara berurut. Tapi di kampung-kampung dulu itu ayatnya mulai daripada Alhaakumut Takatsur. Itu mesti distorkan oleh Pak Imam itu. Mesti setorkan. Imam tarawih kalau udah muncul mau Ramadan, setorkan ayat lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun Allahu Akbar. Saya kalau hadir sholat situ, Masya Allah, saya kagum sama orang tua-tua itu. Kenapa lutut mereka itu sehat-sehat ya, bisa turun naik secepat itu. Kita nggak bisa. Dari mana pendidikan seperti itu tuh? Cara sholat seperti itu? Dari Sataria, ulaan. Satu ide semua tuh, 20 rakaat. Alhaakumut takatsur, wallahu ahad rakaat kedua. 15 hari kedua, inna anzalnahu. Nah, wallahu Allah sallam ya dalam ilalam kullahu kuwan, Allahu akbar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ma adraka ma lailatul qadar. Lancar daripada antum baca Muhkamah Kubro, lebih pada itu lagi. Tapi kalau bacanya jelas tidak masalah. Tapi ada pemanjangannya. Wallahu ada Allah sallam ya dalam kullahu kuwan ahad. Allahu akbar. Yang tadi dah capek-capek dia baca banyak-banyak. Pas
Ujungnya itu yang enggak enak. Ahad, Allahu Akbar. Naam. Wa yusannu tahajjudu ijma'an, disunahkan tahajud ijma' ulama. Apa itu tahajud? Wa huwa tanaffulu lailan ba'dan naumi. Dianya tahajud adalah salat sunat di malam hari setelah tidur. Kalau enggak tidur enggak ada tahajud. Qala Allah Ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara malam hari, artinya di antara sebahagian dari malam, min tab'id, sebahagian dari malam, maka tahajudlah kamu dengannya sebagai ibadah sunnah bagimu. Wa warada fi fadlihi ahaditsu katsiratun. Diriwayatkan di dalam fadilah tahajud hadis-hadis yang banyak. Wa kuriha li mu'tadihi tarkuhu. Dimakruhkan bagi orang yang sudah biasa tahajud meninggalkannya tanpa darurat. Wa yuta'akkada atau yata'akkada, ditekankan. Yuta'akkada lah bina majhul. Yuta'akkada, ditekankan. Alla yakhilla, bahwa tidak kosong ia seseorang, bahwa tidak mengosongkan ia seseorang, bisolatin, dengan satu solat, fil laili, di malam hari, ba'dan naumi, setelah tidur, walaupun 2 rakaat, karena besar fadilahnya demikian. Wala hadda li adadi rakaatihi, tidak ada batasan bagi jumlah rakaatnya tahajud. Tahajud itu enggak ada batasnya. Imam Ahmad 300 rakaat tiap malam. Kata Qil batasannya adalah 12 rakaat. Wa ayyuksira fihi, disunahkan memperbanyak ya seseorang di dalamnya tahajud. Artinya setelah tahajud, minat doa, dari doa dan istighfar. Wa nisfuhu al-akhiru akadu, setengahnya malam bagian akhir lebih ditekankan. Setengah malam bagian akhir. Kemarin kita bagi malam itu adalah setengahnya itu 12.15. Jadi dari 12.15 ke belakang itu lebih baik. Wa afdaluhu, sebaik-baiknya lagi adalah ketika sahur. Karena ada firman Allah yang berbunyi, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka itu beristighfar. Wa yu'ayyuqidha, disunahkan bahwa membangunkan ia seseorang. Sunnah hukumnya membangunkan. Mayyat ma'a fi tahajjudihi, orang-orang yang punya harapan, punya semangat di dalam tahajudnya. Apalagi sudah dipesanin oleh kawan, dan tolong bangunin saya ya. Nah, berarti sunnah kita bangunkan dia. Kadang-kadang ada juga kecemburuan dalam bertahajud. Kak mata. Udah sholat kawan tuh dia. Geram nih. Dia pula dulu sholat. Awas besok malam saya dulu. Gitu. Ada kecemburuannya begitu. Tuh tua tuh naik imannya. Kalau nggak naik imannya, buka mata. Salat nih, alhamdulillah lah. Kalau naik imannya, cemburu deh. Lomba bagaimana lebih awal. Wa yundabu qada'un naflin muaqqatin, disunahkan mengqadha salat sunat yang ada waktu. Idza fata, apabila terlewatkan. Contohnya salat Id. Saya masih ada hutang salat Id belum diqadha sekali.
beli tiket kalau karena kami cepat pulangnya. Dan kemungkinan 2 hari masih bisa bertahan dan masih bisa jatuh. Berapa hari setelah Syawal itu? 5 hari kayaknya. Beli tiket kan mahal tuh 5 hari setelah Syawal. Dicarilah hari kedua setelah Syawal tuh murah. Hari keduanya. Hari ini kita salat Id, besok berangkat belajar. Nanti nggak ada sempat lebaran kampung. Nah, hari lebaran hari H itu aja lah. Boleh mau lebaran hari kedua hari ketiga naik mobil ntar. Wah nggak kebayang naik mobil tuh capek. Naik pesawat, nah, fulus tebal harus. Dibelilah hari kedua Syawal. Belinya sebelumnya lagi, seminggu sebelumnya. Kita cek di kalender Idul Fitri hari Senin, Selasa beli tiket. Sidang isbat mengatakan nggak jadi hari Senin, Selasa jadi Idul Fitri. Tiket udah dibeli. Nah di Idul Fitri kami di apa Bundakan Duang, Bandara Minangkabau. Orang takbiran luar tuh, Allahu Akbar, Allah. Kami di mobil, sedihnya. Nah, itu belum sempat diqadha. Sunnah diqadha. Kemudian rawatib kalau terlambat, kalau tertinggal sunnah diqadha. Kemudian duha. Nah, salat sunnah yang ada waktu sunnah diqadha kalau tertinggal. Ladzi sabab, tidak sunnah diqadha salat yang punya sebab. Salat yang punya sebab contohnya gerhana. Orang salat gerhana kita nggak tahu sunat diqadha enggak lagi. Selagi gerhananya dah habis nggak ada. Tahiyat masjid, sunah wudu itu nggak ada qadhaan. Wa man fatahu wirduhu minan naflil mutlaq nudibalahu qada'u. Seseorang yang terlewat akannya oleh wiridnya, dari salat sunat mutlak, disunahkan baginya mengqadhanya. Nah, jadi salat sunat mutlak itu jadi wirid oleh seseorang. Ini setelah sempurna salat sunatnya yang lain. Duhanya sempurna, witir sempurna, tahajud sempurna, rawatib sempurna. Kemudian dibikin salat sunat mutlak sebagai wirid. Nah, itulah yang dilakukan oleh Imam Ahmad 300 tiap malam itu salat sunnah mutlak, wirid namanya. Rutinitasnya. Oh, kita kapan ya? Nah. Salat taubat kan salat sunnah mutlak kan? Nah, ada sebagian kawan-kawan yang sudah mewiridkannya. Salat hajat sunnah mutlak. Ada juga mewiridkannya. Dia tiap malam salat hajat 2 rakaat sebelum tidur, 2 rakaat sebelum tidur, 2 rakaat sebelum tidur. 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat. Satu kali lupa lah dia, sunnah diqadha itu. Karena sudah menjadi rutin. Begitu juga wirid yang bukan salat. Manzil sore kan wirid. Enggak sempat karena beli barang. Nah, maka qadha. Udah sambil jalan aja bacanya. Wala hasra lin nafli mutlaq, tidak ada batasan bagi salat sunat mutlak. Walahu, dan boleh baginya seseorang ayyak tasira ala rak'atin bitasyahudin ma'a salamin bila karahatin. Boleh bagi seseorang bahwa dia mencukupkan, membatasi salat sunat mutlak atas 1 rakaat dengan sekali tasahud berserta sekali salam tanpa makruh. Fa inna wa fawqa rak'atin falahu tasyahudu fi kulli rak'atain. Maka jika berniat ia seseorang lebih dari 1 rakaat, maka boleh baginya seseorang tasahud pada setiap 2 rakaat, pada setiap 3 rakaat, pada setiap 4 rakaat, faksar atau lebih. Ini salat sunat mutlak bebas.
Dia bikin solat sunnah mutlak 10 rakaat. 2 rakaat tasawuf, 2 rakaat tasawuf, 2 rakaat tasawuf, 2 rakaat tasawuf. Berapa kali tasawufnya? 5. Witir tidak boleh lebih dari 2 kali. Nah, ini pembahasan kita kemarin. Jadi tidak ada, kalau ada ulama yang menyamakan solat sunnah mutlak dengan witir, itu adalah waham saja. Nah, di sini perbedaannya. Kalau seseorang niat lebih dari 1 rakaat, maka boleh bagi dia tasahud di setiap 2 rakaat, di setiap 3, di setiap 4 atau lebih. Au nawa qadran, atau dia meniat kadar, saya solat sunnah mutlak 100 rakaat, maka boleh baginya menambah. Boleh tambah jadi 160 rakaat dalam sekali salam. Dan boleh juga mengurangi, niatnya 100 rakaat. Kaget malaikat dia. Masa iya nih? Nah, ternyata 2 rakaat salam deh. Oh, tertipu saya tadi. Memang zaman prank sekarang. Di prank saya. Usolli sunatal mutlaq mi'ata rak'ati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tercengang malaikat dia. Saya Rifki solat 1 rakaat. Pas mau 2 rakaat duduk di tasawuf dia. Saya cukupkan di sini saja wahai Allah. Boleh dikurangi. Syaratnya apa? Innuwiya qablahuma. Jika diniatkan keduanya, menambah atau mengurangi sebelum keduanya. Sebelum dikurangi, sebelum ditambah, niat dulu. Kapan niatnya? Di sujud terakhir mau duduk tasahud. Maka di sujud terakhir, sujud kedua, rakaat kedua, dia bilang, saya cukupkan di sini saja. Tasahud dia, salam, sah hukumnya. Wa illa, jika tidak, batal salatnya. Dia niat 1 rakaat. Pada rakaat yang ke-100 dia naik ke rakaat ke-101, maka sholatnya batal. Maka harus sebelum naik itu ada niat, saya tambah 2 lagi ya. Nah, selesai 2, saya mau tambah 2 lagi ya. Tambah 2 lagi ya. Gitu. Itu boleh. Falau nawa rak'ataini faqama ila salasatin sahwan. Maka jikalau berniat ia seseorang 2 rakaat, lalu dia berdiri ke rakaat ketiga karena lupa atau hal keadaan lupa, summa tazakkara, kemudian dia baru ingat niatnya cuma 2, fayaquda wujuban, maka dia duduk, hukumnya wajib. Summa yakumu li ziyadati, kemudian dia boleh berdiri untuk menambah insya'a jika dia mau. Kalau mau menambah, niatkan lagi, saya mau menambah gitu. Summa yasudu li sahwi, kemudian dia sujud untuk sahwi, kemudian dia sujud karena lupa di akhir solatnya. Wa ilam yasha, jika dia tidak mau menambah, kok ada, dia duduk. Wa tasyahada, dia baca tasyahud. Wa sajada li sahwi, dan dia sujud sahwi. Wassalama, dan dia salam. Kenapa sujud sahwi? Karena dia telah menambah pergerakan berdiri. Nah, wa yusannu lil mutanaffili lailan aw naharan, disunahkan bagi orang yang melakukan salat sunat di malam hari atau di siang hari, ayyusallima min kulli rak'ataini, bahwa dia salam dari setiap 2 rakaat. Salam dari setiap 2 rakaat. Karena ada hadis muttafaq alaih. Pada muttafaq alaih, nah, Bukhari Muslim, bukan. Hadis yang teksnya sama antara Imam Bukhari dan Muslim, itu muttafaq alaih. Tapi kalau rawahul Bukhari wal Muslim, hadis, makna hadisnya sama, lafaznya beda. Tapi kalau muttafaq, itu dengan lafaz-lafaznya sama. Nah, salatul laili masna masna, salat malam itu 2-2. Dalam riwayat yang sahih, salatul laili wan nahari masna masna, salat malam dan siang itu 2-2 rakaat.
Berkata ya Imam Nawawi dan kitab Majmu', italatul qiyam afdalu min taktsirir rakaat. Melamakan berdiri lebih baik daripada memperbanyak rakaat. Wa qala fi aidan, berkata ya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juga, afdalun nafli idun akbar. Sebaik-baik salat sunat itu adalah salat Id akbar, Idul Adha. Fa asghar, lalu salat Id asghar, Idul Fitri. Lalu gerhana matahari kusuf, pakai kaf itu matahari. Fa khusuf pakai kha, bulan. Pastisqaun, lalu salat istisqa. Fa witrun, lalu salat witir. Fa rak'ata fajrin, 2 rakaat fajar. Lalu baqiyatur rawatib, sisa-sisa rawatib. Artinya rawatib yang lain. Begitu urutannya menurut penjelasan Imam Nawawi. Fajami'uha fi ratbatin wahidah, maka semuanya rawatib itu dalam satu tingkat. Selain 2 rakaat subuh ya. Selain 2 rakaat subuh, sisa rawatib yang lain semuanya itu dalam satu tingkat. Selepas itu baru tarawih, selepas itu baru duha, lalu 2 rakaat tawaf, lalu 2 rakaat tahiyat, dan 2 rakaat ihram, lalu terakhir sunnah wudu. Itu derajatnya. Faidatun. Amma salatul ma'rufatu lailatar raghaib. Adapun solat yang dikenal dengan solat malam raghaib. Apa itu malam raghaib? Dia di dalam. Amma salatul ma'rufa lailatar raghaib. Sudah? Tadi jumpa? Safirullah dah? Ya Rabbi ya Karim. Dekat-dekat tulisan itulah dia. Qala al-mu'allif fi Irsadil Ibad, berkata pengarang dalam kitab Irsadil Ibad, wa minal bid'ahil mazmuma, di antara perkara bid'ah yang tercela adalah ya'sam fa'iluha, yang berdosa pelakunya, wa yajibu ala ulatil amri, wajib terhadap pemimpin, man'u fa'iliha, menghalang pelakunya, yaitu salat raghaib isna asrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat, bainal isya'aini, antara maghrib dan isya, lailata awali jumu'atin min Rajabin, pada malam awal Jumat bulan Rajab. Awal malam Jumat bulan Rajab, minggu pertama, malam Jumat pertama bulan Rajab, maghrib isya, solat 12 rakaat. Kemudian solat pada malam nisfu Sa'ban 100 rakaat. Itu juga termasuk bid'ah mazmumah. Solat malam nisfu Sa'ban 100 rakaat. Kemudian solat di akhir Jumat di bulan Ramadan 17 rakaat. Solat di akhir Jumat dari bulan Ramadan 17 rakaat dengan niat mengqadha solat 5 waktu yang belum terqadha. Kemudian solat pada hari Asyura 4 rakaat atau lebih. Kemudian solat usbu', solat mingguan namanya. Adapun hadis-hadisnya maka maudhu' dan batil. Wala tagtara biman dzakaraha, jangan sampai kamu tertipu ada orang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, itulah salat malam raghaib. Salat di Jumat pertama bulan Rajab antara maghrib dan isya sebanyak 12 rakaat. Kita ulang di luar. Faedah, salat yang dikenal dengan salat malam raghaib, salat nisfu Sa'ban, salat hari Asyura, maka itu adalah bid'ah qabihah. Nah, itu bid'ah qabihah, itu haram itu. Dan hadis-hadisnya maudhu'. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti Imam Ibnu Suhbah dan yang lainnya.
seperti Ibni Suhbah, Ibni Subhah. Betul? Hah? Suhbah. Kan Subhah. Subhah dan yang lainnya. Jadi berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau sependapat dengan Imam Ibnu Suhbah, Ibnu Subhah dan yang lainnya. Wa akbahu minha, ada lagi yang lebih jelek darinya. Ada lagi yang lebih jelek darinya. Maktida, sesuatu yang menjadi kebiasaan. Maktida, sesuatu yang menjadi kebiasaan. Fi ba'dil bilad, di sebagian negeri-negeri. Min salatil khamsi, dari salat 5 waktu. Dibuat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di mana dilakukan? Di Jumat terakhir di bulan Ramadan. Kapan itu? Akibat salatiha, setelah selesai salat Jumat. Za'imina, mereka beranggapan annaha, sesungguhnya salat itu menghapuskan salat setahun. Nah, salat setahun. Bapak-bapak kan banyak tinggal salat karena bertani kan. Nah, nanti selepas salat Jumat kita akan bikin zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali. Salat itu bisa menghapuskan salat tertinggal setahun. Bahkan umurul matruka, seumur yang tertinggal, itu hukumnya haram. Qada salat itu bukan begitu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbuna ni'mal wakil wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Telah sempurna juz pertama Hasyiah I'anatul Talibin, akan diiringi oleh juz kedua, awalnya dimulai dengan faslun fi salatil jamaah. Insyaallah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.